Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan kaum beaku hatana dari Jehenai Sohni Julunai. Jumpa lagi kita di kanal Potah, dan kali ini kita kehadiran banyak bintang tamu milenial, anak-anak muda nih yang bandel-bandel di Kota Sebulu Salam kita undang ya, karena memang ya kita ketahui bersama lah, kanal Potah ini tempat mengeksplor berbagai macam sudut pikiran. Kan itu tuh ya motonya ya, slogannya yang seringnya. Jadi siapapun, mau dia punya jabatan atau nggak punya jabatan, terserah. Kita mau eksplor berbagai macam sudut pikiran karena kita percaya setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Kita kenalin satu-satu teman kita, kenalin sendiri aja ya. Ya, dari yang ini baju hijau. Perkenalkan, nama saya Hardiansa Payung, asli Subulu Salam. Gitu aja ya. Ya, Nama simpel saya itu aja. Mustaqim Huta Barat. Agak asli keras Salam juga. Agak keras lah. Nama saya Mustaqim Huta Barat, asli Salam juga. Saya Cikrimudin. Zikrimudin ya. Udah Aslinya Sebulu Salam. asli Sebulu Salam. Kita udah pernah podcast waktu itu ya. Ya, Dua- kita podcast SPBU. Iya. Alhamdulillah juga ya. Iya. Lancar. Untung nggak dicari dan diajak jalan ya kan. Terus era 98 dibuat pula ya kan. Dipersekusi ya. Jadi kawan-kawan, ini kan aku mau ngajak podcast kawan-kawan ini. Kita sebelumnya nggak ada konsep ini ya sama sekali ya. Ya, benar. Tapi aku udah ada sih sebenarnya ini. Ya. Aku, Awalnya kan Hmm, kami duduk di sini. iya, Tiba-tiba ente datang podcast yuk. Apa cerita? iya. Nah, karena kami juga sama kawan-kawan suntuk, bolehlah. Perlu Seru-seruan, dicoba. ya kan? Mana tahu dari sini ada apa ya? Ada hikmah yang bisa diambil. Benar. Itu perlu kita bahas. Karena rezeki kita nggak tahu dari mana ya kan? Iya. Ya buktinya saya baru dapat rezeki. Ya, benar. Iya. Oke, kita bahas apa nih yang pertama nih? Tergantung Pak Dokter. Sibir merah. Biar merah. Sibir merah. Itu nanti lah. Ya, itu nanti ya. Kawan-kawan ini punya media sosial Facebook nggak? Tentu. Punya, semua punya ya. Ya, tapi Sosial media Kurang aktif lah di situ. lebih aktif di Instagram. Instagram. Kenapa? Alasannya kenapa? kalau saya lihat, kalau aku yang melihat apa ya, udah banyak pers ilegal di situ. Pers ilegal ya. Ilegal. Semua perkataan di situ bingung kita baca kemana. Tapi ya memang kebetulan juga Facebook itu kena hack. Oh gitu. Jadi banyak sempat juga melontarkan bahasa yang gak enak-enak. banyak rilis berita yang apa ya, legalitasnya nggak jelas ya. Menentang mungkin ya. Makanya adalah Gitu ya. Makanya gara itu jenuh ya. jenuh. Kalau ini Kalau saya pribadi memandang kenapa saya tidak di Facebook, karena saya memandang di Facebook itu banyak kaum tua. Kita ini kan dibilang tua belum terima kayaknya. Siapa yang terima dibilang tua di sini? Belum ada yang terima kan? Kalau saya lebih nyaman di Instagram karena ya saya jiwa muda. Apalagi kita berempat di jomblo semua. Ya benar juga sih. Bukan jomblo, lebih tepatnya belum menikah. Ya. di Instagram itu banyak yang segar. Bukan Ya, belum menikah iya sih, kan? belum mau menikah. Ya. Ada satu aku yang bingung ini. Jadi kalau di Facebook kan kita sering update status. Misalkan ada yang ulang tahun diucapin ya melalui status ya. Di Facebook kan ada fitur ini, ada like, ada gambar hati, Ya. ada gambar marah, ada gambar sedih ya. Ada banyak di situ. Kalau di Instagram kan cuman suka atau nggak suka aja kan gitu Ya. aja. Nggak suka pun nggak kelihatan ya, Ya. kan gitu. Ini kalau kita nggak suka sama postingan orang, kita bisa pilih apa? Emotnya. Iya, emot yang marah gitu Ya. ya. Nah, tekan gitu. Nih, kalau orang meninggal itu emot yang tepat untuk berbelasungkawa itu kita pilih apa kira-kira ya? Like nanti. Coba. Tapi ada juga yang lain. Aku sering perhatiin kan, ada juga yang benar, lain. benar. Emotnya kan berbagai variasi. Hmm. Ada yang emot sedih kan. Iya. Ya kita bisa buat emot sedih. Ada emot peduli juga bacaannya kan. Ada yang emot dia seperti berdoa. Cuman nggak tahu antara berdoa atau memeluk nih, kan ada dua tuh ini ya. Tergantung mana kita suka aja. Jangan nilai.
mungkin bisa diwakili oleh fitur GIF. Nah, gitu. Ya, di GIF itu bisa kita pinta dengan modelan apa. Itu mungkin Jadi kecanggihan. aku kadang-kadang kan ada kabar duka lah gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang gitu kan, terus ada gambarnya kan, mungkin kita nih berfoto berempat Ya. ini kan, terus yang dilingkari yang meninggal kan, biasanya kayak gitu kan kalau di Facebook kan, kan gitu kan umumnya kan. Jadi kadang-kadang aku bingung nih, aku pilih yang mana yang tepat ini ya untuk apakah like, ataukah sedih, ataukah peduli kan? Kalau marah nggak mungkin kayaknya. Mungkin. Mau komen udah banyak juga yang ngucapin, Ya. aku scroll aja lah kan gitu. Bela sungkawanya cukup dalam hati Dalam aja hati. gitu ya. Dan jangan lupa takjiah kalau kita kenal ya. Benar. Itu suatu keharusan sebenarnya. Satu keharusan ya. Ya. Demi menjalin kekeluargaan, persaudaraan, Silaturahmi lah ini. silaturahmi ya. Oke, kita mulai dari info nasional. Ada berita terbaru nih dari Kesekretariatan Presiden ya, Istana ya. Kemarin kabarnya pemerintah berencana melarang penjualan rokok batangan. Menarik nih Bu. Menarik. Apa nih respon kawan-kawan apa nih tentang itu? Ya, kalau menurut saya, menurut aku tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Kalau apa namanya? Kalau dari sisi ekonomi ya menguntungkan sih bagi pedagang. Ya kan? Tapi kalau dari apa namanya? Lebih menguntungkan ketengan, batangan kalau dari pedagang ya. Dari pedagang. Iya. Ya. Lebih menguntungkan ketengan daripada dia beli satu bungkus gitu. Begitu pula ya. Berarti balik nih ya. Balik. Benar. Balik ya. Berarti yang agak dirugikan pembeli nih. Ya. Iya. Cuman tidak selamanya dirugikan. Karena kenapa? Mereka membeli batangan itu sesuai dengan kebutuhan. Iya. Kayak kebutuhan. Nah, Jadi sifat perokok ini kan ada dua yang kita ketahui kan. Biasanya ada perokok aktif dan juga rokok pasif. Sekarang ini ada lagi yang terbaru, rokok agresif. Tadi saudara itu. Kalau berbicara dirugikan, ya. dirugikan kan itu biasanya Ya. anak-anak yang masih bawah. Benar. Anak-anak kan memang nggak boleh merokok. Nah itu nggak akan merokok. Namun kan hari ini prakteknya kan mereka sudah mencoba merokok. Ya. Nah bisa saja menurut kita atau pandangan kita masing-masing, larangan ini kan terjadi hasil dari survei mereka. Bahwasanya anak di bawah umur boleh merokok. Iya. Iya, dia pergi ke sekolah dikasih jajan goceng ya. Masalah terbatas. Yang Iya. kuliah nanti, yang kuliahnya, yang kita takut, yang kita khawatirkan. Jajannya nggak cukup nyuri lah dia, nggak bisa lagi beli batangan. Iya. Hah? Cuma ente. Ya kita nggak tahu juga motifnya itu apakah nggak ada solusi yang lain atau Tapi nggak kalau ada anak-anak pandangan yang lain. Kalau anak-anak bandel biasanya inisiatif sih orangnya. Bisa aja orang tuh patungan beli sebungkus kan. Bisa. Itu sejarah kita. Iya. Karena biasanya kalau anak-anak belajar merokok itu jarang sendiri-sendiri. Benar. Ya gabung-gabung. Nggak ada pendapat lain tentang ini. Rencana ini bagus atau enggak kalau menurut kawan-kawan? Kalau menurut apa ya? Ini masih rencana ya. Kalau menurut bagus. Tahu wacana ya. Kalau menurut bagus. Istilahnya kalau kita bilang bisa saja kan untuk mengurangi rokok, dihilangkan perbatangannya dulu. Ya. Kedepannya mungkin dihilangkan perbungkusnya. Kita nggak tahu ya kan. Ya bisa saja itu memang motif. Kalau kurasa nggak bisa, nggak. Pemerintah nggak bakal berani ngambil resiko itu. Kenapa? Rokok punya pajak tinggi loh. Benar. Termasuk salah satu pajak tertinggi untuk Penghasilan tertinggi. Jadi Ya biaya cukai. dia juga tinggi. Kukira pemerintah nggak bakal berani ngambil resiko itu. Benar. Cuman kalau kita pikir-pikir dari sudut pandang pendidikan, ini perlu. Perlu dari kesehatan ya kan. Nah, ini perlu karena memikirkan calon-calon pemuda masa depan, generasi masa depan. Perlu. Cuman ya kembali kepada saudara Takim, ini nggak mungkin diambil langkah oleh pemerintah seperti ini, nggak mungkin. selalu nekat ya. Ya, Nekat, berisiko. palingan kemungkinan besarnya naik harga.
Ya. Bisa. Ya ini pun aja setiap tahun naik 1.000. Benar. Nggak kerasa ya kan, dari awalnya 8.000 per bungkus sekarang udah 32 ya. Iya, benar. Cuman masih tetap sanggup juga ya. Iya. Oke, kita lanjut ke info provinsi. Ya, baru-baru ini ya, kawan-kawan ya. Kita Sekilas saja ya. apa ya, pakai tahap ya, mulai dari nasional, Iya. Provinsi, nanti kita ke kota ya. internasional enggak? Internasional ya. Ya. Paling kita ratapi kesedihan Cristiano Ronaldo lah. Benar, baru ini terjadi. Ada pengungsi masuk ke daerah Barat Aceh. Oh itu nanti kita masuk informasi provinsi bro. Sebentar lagi Rohingya ya. Itu kan isu internasional. Ya. Tapi kalau gue kira nih, jangan ke isu provinsi dulu, ke isu daerah dulu. Acak ya. Ke kota dulu, ke kota dulu. Ke kota dulu, daerah dulu. Jangan biasakan mengikut tangga, Bang. Nah, kita kan nggak ada aturan nih kan. Benar. Nah, Oke lah, ini aku moderator nih ya. Slow. Jadi beberapa waktu lalu kan Wali Nanggro, iya nggak apa-apa, mengukuhkan kita nggak ada aturan. Muzakir Manap sebagai Waliul Ahdi. Iya, iya. Ada yang tahu nggak nih Waliul Ahdi apa? Jangan-jangan nggak tahu. Saya udah tahu, Bang. Saya udah tahu, Bang. Apa? Wakil Wali Nanggro. Ya, Ya kan? betul. Gimana pendapatnya? Kawan-kawan yang lain dulu, Bang. Saya nanti. Pendapatnya? Atau kita next aja masalah ini? Iya. Ada seru nih, asik nih. Coba. Kalau aku pribadi belum ada sih mengenai wakil wali Nanggro ini. Ya, benar. Yang perlu kita bahas tentang pengangkatan Sistem. apa namanya? Wali Nanggro. Muzakir Manap sebagai wakil Wali Nanggro. Bagaimana nih hak politik dia? Itu yang kita bahas. nih. Nah, itu. Nah, di satu sisi dia masih ketua partai politik ya, partai PA ya. Dan merek kami Ya nggak apa-apa. kan ketua partai politik lah intinya kan. Benar. Partai lokal. Emangnya di aturan Wali Nanggro itu nggak boleh? Kalau misalkan dia dari unsur kepartaian, nggak boleh. Kalau kita gini Bu, karena kita tinggal di provinsi Aceh Nah, yang punya aturan sendiri, Benar. yang punya perda sendiri, kekhususan. Ya. kekhususan itu, keistimewaan itu, yang kita sering bilang kanun ya. Ya. Saya kira sah-sah aja. Dan kalau hak politiknya, gue kira tetap melekat sama dia. Apalagi dia masih menjabat nih sebagai ketua partai. Ini ngomong-ngomong tentang Wali Nanggro nih, aku pun sebenarnya nggak terlalu banyak ngikutin ya, nggak terlalu banyak referensi, tapi aku adalah sering dengar Wali Nanggro kunjungan kemari, Wali Nanggro kunjungan kemari kan gitu kan dalam ceritanya. Ini Wali Nanggro ini itu proses untuk diangkat menjadi Wali Nanggro itu gimana itu sebenarnya? Ini aku nggak tahu ya, apakah dia ada unsur ada Turunan, atau pemilihan begitu, ataukah daftar dikit? Ya aku nggak tahu serius. Benar. sepengetahuan saya Bung, pilihan Bung. Dipilih ya. Nah, dipilih. Yang menentukan siapa? Yang memberikan hak pilih siapa? Itu yang kita nggak tahu Bung. Mungkin bisa jadi masing-masing kepala suku kan. Kepala suku setiap. Nah, misalnya mungkin Oke, kita di sini ada mukim ya. Ya. karena kan di bawah Wali Nanggro kan Mukim ya, lembaga keadatan ya. Ya, benar. Ya kalau kita secara berpikir apa ya, berpikir secara logik, siapa aja yang mirip Wali Nanggro. Cuman hari ini aku nggak tahu juga ya. Sama-sama nggak Oh, tahu. nggak tahu juga. Selama aku hidup nih, aku pernah juga nggak benar ada Wali Nanggro. Aku asli aja padahal. Benar. Karena nggak ada ini ya, nggak ada dipajang baliho ini. Kalau mungkin aja kan ada. Kita dengar kabar Ada kan? Bahkan baru-baru ini tuh. Pemilihan. Baru-baru ini. Atau mungkin Kalau saya pikir gini. Kita kan bukan cuman Aceh tuh. Daerah yang istimewa. Jogja. Jogja juga kan. Jogja itu kan mereka sistem kerajaan. Iya. Nah, Selain ada gubernurnya, iya, juga ada sistem kerajaan. ada rajanya. Iya. Enggak, gini dia Bung, lain pula itu kalau di Jogja. Oh, gimana? Gubernur apa namanya? Sri Sultan itu yang jadi gubernur langsung. Oh, itu langsung jadi gubernurnya. Iya, benar. Wakil gubernurnya itu dari kerajaan Pangku Alam dulunya. Aku udah baca itu, Bu. Oh, orang itu turun temurun. Iya, cuman
yang bakal jadi gubernurnya tetap, Tetap keturunan. dari turunan Sri Sultan, yang Ya. bakal jadi wakil gubernurnya dari Pangku Alam namanya. Nah, Berarti partai nggak berlaku di situ ya? Kalau untuk wilayah Gubernur? kabupaten kota berlaku Untuk gubernur khusus untuk khusus raja. raja Sri Sultan. saya kutip dari situ, seharusnya di Aceh juga harusnya seperti itu. Karena kenapa? Diambil namanya Nanggro karena memang dahulu kerajaan di Aceh itu ya diangkat sebagai Nanggro. Maksudnya gimana ya? Saya lupa penyebutannya. Intinya di Aceh itu dulu kan kerajaan. Iya. Nah, Banyak lah kerajaan. artinya Kerajaan Aceh Iskandar Darussalam. Muda. Iya. Nah, iya. Samudra Pasai. Nah. Iskandar Muda itu nama Nama salah rajanya. satu kerajaan Aceh Darussalam yang paling viral lah. Iya. Paling viral lah sampai sekarang namanya masih apa? Masih melekat dalam hati. Karena di masanya dulu katanya kerajaan Aceh Darussalam itu paling jaya. Paling jaya. ya, saya pikir gelar itu diambil harusnya ya dari keturunan raja. Dan penerusnya pun seperti itu. Sebenarnya ini dulu udah juga pernah dibahas di Mata Najwa ya, Iya. tentang Wali Nanggro. Ada Wali Nanggro, di satu sisi ada juga gubernur. Ya. Siapa yang memerintah siapa? Maksudnya siapa Ya, yang lebih benar, itu benar. sebenarnya udah pernah dibahas di Mata Najwa dulu. Waktu dia berkunjung ke Aceh yang Enggak, masih di Metro TV dulu. gitu. Karena kemarin sempat juga ada ke Aceh kan. Ke Iya. kampus apa itu? Iya. Ada yang mana? Rusia mungkin. Iya. Nah, bisa jadi. Jadi ada yang mana? Oke, ini kita tinggalkan ya. Enggak, ini asik nih, Bung. Asik ya. Asik ini, Bung. Iya. Sebenarnya kalau Sebenarnya untuk dibahas asik, cuman karena referensi kita kurang. Jadi ini kalau menurutku gini juga, kenapa referensi kita kurang? Karena mungkin hal ini lembaga ini kurang tersosialisasikan kepada kita. Iya, benar. Jadi kita kurang menyerap Ya. apa informasi tentang Wali Nanggro ini. Hanya saja kita sering mendengar berita formal Ya. yang sifatnya itu walaupun disampaikan kepada umum itu sebenarnya seperti seolah-olah disampaikan hanya untuk khusus untuk Wali Nanggro-nya aja Ya. sebenarnya itu. Wali Nanggro berkunjung ke pesantren ini kan Ya. begitu. Betul. Sering kita Betul. apa ya? Bahkan kita Baca. mungkin ya kawan-kawan mungkin juga nggak tahu apa sih tugas atau pekerjaan dari para Nanggro. Iya. Iya, setidaknya Kalau kan saya sendiri saya nggak tahu. ada dibuat kayak seminar gitu kan. Seminar bahwasanya Wali Nanggro tuh gini loh fungsinya, gini loh kerjanya, gini loh apanya kan gitu. Ini kan kita masih abu-abu sebenarnya. Mungkin kita yang ada di sini pun nggak nyampe kan sama kita. Ya, hal itu, benar, ya. benar. Padahal mereka di bawah kepemimpinan Wali Nanggro. Ya. Jadi kan sayang kita nih generasi muda ini kedepannya bagaimana kan begitu. Jadi kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga apakah memang sedang diprogramkan mengenai hal itu atau memang tidak ada wacana mengenai penyampaian hal tersebut kan. Ya. Tapi nggak boleh juga. Iya, subjektif iya, hal iya, ini. iya. Kita apa yang ada aja, apa Iya, yang ada. Yang kita kita rasakan ketahui ya. sehari-hari kan. Karena kita memang tinggal dan hidup di Aceh. Walaupun jauh ya dari Dan memang kalau aku secara pribadi aku berharap itu disampaikan kepada disosialisasikan lah intinya. halayak umum lah. Orang pengen tahu juga. Wali kota dia tahu fungsinya apa. Nah, Baru dia tahu. Kenapa ketika Wali Nanggro kita nggak tahu. Kaku ngobrolnya. Nggak tahu tentang kita. Ketika kita keluar dari provinsi Aceh, ketemu sama warga lain, apa sih fungsi Wali Nanggro? Kita nggak bisa jawab ya. Dia boleh jawab loh. Tapi kan orang Aceh, masa apa ya tugas ataupun Fungsi. di dinamika daerah kan kalian nggak tahu ininya tugasnya apa, ininya apa. Kita buyar jadinya kan. Iya, di YouTube pun nggak ada referensi. Nggak ada referensi. Jarang kan anak muda ngomongin ini. Dan ini kayaknya perdana ini. Di kanal kota ini. Ya, jelas ya. Saya tuh ada dulu yang mempertanyakan. Ada ya? Ada, tapi nggak tahu gimana Remang-remang juga. reaksi ya sekarang. Ada pertanyaan apa sih fungsi Wali Nanggro? Sebarang nanya. Itu masalah mahasiswa nanya. Itu masa jabatannya berapa tahun? Nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Biar kita, Bung. Biar kita, Bung. Buyar ya. Karena banyak ini, Bung. Banyak lembaga-lembaga khusus, lembaga istimewa Aceh lainnya. Ada Baitul Rumah, ada MPG. Nah, ini tentang wakil Wali Nanggro. Ini tadi ya namanya disebut Ahdi. Waliul Ahdi. Apakah sebelum-sebelumnya ada Waliul Ahdi, teman-teman dengar? Coba. Baru kali ini, Bung. kali ini. Baru kali ini, Bung. Padahal Wali Nanggro udah ada sejak sebelum-sebelumnya ya. Iya. Sejak Wali kita Kenapa di saat
menuju konstelasi ya. Ya, politik Ada, di ya. 2024. Benar. Kenapa gitu? Iya. Tapi kita nggak bisa Ya. menyampaikan apapun. Nanti usir dia kan. Orang Iya. pun beranggapan, sok tahu kalian, sok ini kalian. Nah, berat kita membahas itu. Karena memang yang sampai di masyarakat itu hanya sebatas itu. Iya. Hanya sebatas itu. Jadi kita ya penuh dengan tanda tanya aja. Oke, kita next aja lah ya. Kita masuk ke Asik lagi tuh, Bung. masuk ke kota